Haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom alaikum, bismillah Mamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, ketemu lagi dengan kami Evangelis Abraham Effendi Usman. Saya Aliudin. Aliudin oke. Aliudin oke. Bin Zainal Abidin. Ya, Nah, kami saat ini Bapak Ibu kami berada di daerah persawahan. Ketika kita melihat sawah, yang pertama kita mengingat sebuah ayat dalam Alkitab. Padi mulai menguning, bekerja sedikit. Kalau saya katakan Bapak Ibu, zaman ini bukan padi sudah mulai menguning, tetapi padi sudah membusuk. Pekerja sangat banyak, tapi tidak mau bekerja. Nah, kenapa tidak mau bekerja? Mungkin sudah merasa nyaman, ataupun banyak hal yang banyak hal yang mereka pikirkan, kekhawatiran segala macam. Yang jelas, untuk bekerja di ladang Tuhan itu tidak ada lagi orang bekerja. Bekerja di ladang Tuhan itu sudah tidak ada lagi bekerja. Nah, sekarang kita ingin meminta penjelasan Bang Aliudin, kenapa pekerja di ladang Tuhan itu sudah sangat sedikit? ya mungkin seperti dikatakan tadi, sudah tenang, sudah nyaman, atau khawatir, atau takut, atau cemas di dalam banyak hal, atau takut mungkin terintimidasi sehingga menyampaikan pesan firman itu untuk menjangkau jiwa-jiwa itu jadi low, jadi takut, jadi tidak berani, jadi malas, tidak mau melakukan apa-apa. Dikatakan tadi pekerja banyak tetapi tidak mau lakukan apa-apa, tidak jadi dampak apa-apa, tidak jadi efek, karena orang yang percaya dengan Tuhan seharusnya ada efek, ada dampak bagi orang sekelilingnya, bagi keluarga, bagi saudara, bagi tetangga, bagi orang sekelilingnya. Jadi dampak, bukan diam, stagnan. Karena firman Tuhan katakan harus berbuah. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Kita berbuah banyak. Berbuah di dalam Galatia pasal yang ke-5, berbuah-buah rohani, berbuah-buah ilahi, buah roh. Kasih itu ada damai, ada sukacita, ada sabar, ada lemah lembut. Inilah buah-buah ilahi, buah-buah dari Tuhan terpancar di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Tidak dibuat-buat buah-buah rohani itu, muncul sendirinya kasih, damai, sukacita. Apapun yang dialami, situasi sulit apapun, tidak mengurangi rasa damai, rasa sukacita. Sekalipun diteror, diintimidasi, dihina, dicaci, ya tetap damai sukacita itu tidak membatasi dalam kehidupan kita. Nah, itulah orang-orang yang percaya. Dia mau melakukan, membagikan karakter ilahi, karakter dari Tuhan itu buat semua orang, ya. Tidak sabar rasanya ingin menceritakan kabar baik, kabar sukacita. Itulah Injil itu, membagikan yang benar supaya tidak salah. Ya, sekalipun dikatakan orang mengatakan yang negatif terhadap kita yang membagikan pesan firman itu di dalam setiap aspek kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan katakan terus beritakanlah Injil. Kasih kabar baik itu, beritakan kabar sukacita itu kepada setiap siapapun orang sekeliling kita. Ya, kita menjadi dampak, kita jadi pekerja. Itulah yang dikatakan tadi, tuaian begitu banyak tetapi pekerja harus menjadi dampak. Pekerja itu harus melakukan, bukan berdiam diri. Bukan berdiam diri. Lihat ini sudah menguning, ya, sebentar lagi akan dipanen, ya. Siapa yang memanen itu? Siapa yang melakukan itu kalau tidak kita, orang-orang yang percaya dengan Tuhan itu? Betul. Gitu. Begitu juga Bang, kalau saya melihat perumpamaan yang diumpamakan seperti padi sudah mulai menguning, pekerja tetapi pekerjanya sedikit. Kita melihat akhir-akhir ini gereja di mana-mana.
orang sekolah Alkitab itu sangat banyak. Sangat banyak. Ratusan orang. Sinode aja itu puluhan sinode. Dan di dalam sinode itu terbagi gereja lagi puluhan gereja, bahkan ribuan. GPDI aja ribuan gereja. Ribuan gereja. Apakah dengan ribuan gereja tidak ada pekerja? Banyak pekerja, tetapi kenapa tidak mau bekerja? Itu tadi, karena sudah merasa kenyamanan. Perlu diketahui bahwa kalau kita melihat keadaan alam ini sinyal kedatangan Kristus yang kedua kali sudah semakin nyata di depan mata kita. Sudah semakin dekat. Maka dari itu Bapak Ibu, saya menghimbau di channel Injil Kabar Baik Habaget dan channel Abang Aliuddin Oke, ayo kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama di dalam pelayanan. Sehingga kita ini tidak diumpamakan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Padi sudah mulai mengening, pekerjanya sedikit. Kalau saya katakan Bapak Ibu, padi sudah mulai membusuk. Pekerja sangat banyak, tetapi tidak mau bekerja. Tidak mau memberikan hati kepada jiwa-jiwa. Bapak Ibu, kerinduan Yesus satu. Di mana Yesus berada, kita pun berada. Tetapi bila kita tidak mau menjadi pekerjanya Yesus, maka kita bukan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah orang itu menuruti perintah Yesus. Perintahnya adalah pergilah. Pergi, beritakan Injil, ya, baptis, ajar dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, jikalau Roh Kudus turun dalam hidup kita, maka ada kuasa, ada power, ada dunamis memberitakan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Sekali lagi perintah dari Yesus, pergi beritakan kabar baik itu, kabar sukacita itu kemanapun seluruh bumi. Ya, terima kasih. Sebentar, ya. Saya akan memberitahukan ujung bumi di mana sih? Bapak Ibu, dari situ ujung bumi sebenarnya adalah di mana ujung kita berinjak, kita pinjak. Ujung kaki kita, ujung sepatu dan ujung sandal, itulah ujung bumi. Terima kasih. Salam alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yes, amin.